Jadi sih ada ya. Nah, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Selesai. Sini Bu akan absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Sebelum materi dimulai, ini Bu akan menunjukkan kompetensi dasar yang akan dicapai. Untuk kompetensi pengetahuan yaitu menganalisis teknik memperoleh modal usaha, dan untuk kompetensi keterampilan yaitu menentukan teknik memperoleh modal usaha. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian modal usaha dan syarat-syarat pengertian modal usaha, menganalisis sumber modal usaha dan menerapkan cara memperoleh modal usaha. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Mungkin masih ada yang ingat apa materi kemarin? Materi pertemuan kemarin merupakan materi tentang surat izin usaha. Di sini masih ingat apa pengertian dari surat izin usaha? Silakan dijawab. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau usaha perusahaan. Baik, bagus sekali. Selanjutnya kita mulai ya, pengertian modal usaha. Modal usaha yaitu aset baik berupa barang-barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Jika kita bisa mengatur dana modal dengan baik, maka kita juga akan mampu membangun usaha lebih baik. Karena modal merupakan fondasi dalam menjalankan usaha. Modal merupakan salah satu faktor terpenting dari kegiatan produksi. Bagi perusahaan yang baru memulai dan digunakan untuk menjalankan usaha. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, modal digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasar dari usaha yang dijalaninya. Jenis modal usaha. Ini jenis-jenis modal usaha dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Kita bahas yang pertama dulu, modal investasi awal. Apa itu modal investasi awal? Modal investasi awal adalah jenis modal yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contohnya, jika usahanya adalah toko, maka modal investasi awalnya adalah rak, meja, dan mesin. Sebagai contoh tadi, jika usahanya adalah perbengkelan, maka modal investasi awalnya adalah alat-alat perbengkelan. Kemudian jika usahanya merupakan usaha fotokopian, maka modal investasi awalnya adalah mesin fotokopi. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Contohnya, jika usahanya berupa usaha tempat makan, maka modal kerja yang dibutuhkan adalah modal untuk membeli bahan makanan. Sebagai contoh lagi, jika usahanya merupakan usaha kerajinan, maka modal yang digunakan adalah uang yang digunakan untuk membeli bahan baku. Yang ketiga, modal operasional. Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan bisnis dari bisnis yang dijalankan. Contohnya, pembayaran gaji karyawan, pembayaran
dan pulsa dan kuntilanak. Kedua, sumber modal usaha. Menurut Bambang Riyadi, sumber modal usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber penawaran modal asalnya dan sumber penawaran modal dari cara terjadinya. Kita bahas yang sumber penawaran modal menurut asalnya dulu. Sumber penawaran modal menurut asalnya ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber eksternal adalah modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Jenis modal yang berasal dari sumber internal yaitu ada dua, keuntungan atau laba yang ditahan dan depresiasi yaitu akumulasi berputar. Di sini keuntungan atau laba yang ditahan adalah diperoleh dari laba yang dicatatkan dalam ditahan. Kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur adalah modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan biasanya perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan modal yang pada saatnya harus dibayar. Ini modal asing digolongkan menjadi dua golongan, yaitu modal asing jangka menengah dan modal asing jangka panjang. Yang pertama modal asing jangka pendek. Ini ada beberapa jenis modal asing jangka pendek, yaitu kredit koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit bersama. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas waktu tertentu. Karena perusahaan mengambilnya tidak sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Dan denda yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja. Meskipun sebenarnya perusahaan meminjamkan lebih dari itu. Yang kedua, kredit dari penjual adalah kredit peniadaan hasil kredit terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit, ini berarti bahwa penjual baru menerima pembayaran harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Yang ketiga, kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai atau supplier dari bahan mentahnya atau barang lainnya. Yang keempat, kredit kredit ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Dan setelah ditandatangani, surat tersebut dapat dijual atau dikirimkan pada bank. Yang kedua, modal asing jangka menengah. Modal asing jangka menengah ini adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Di sini modal asing jangka menengah dibagi menjadi dua, yaitu loan dan leasing. Loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 6 tahun. Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap dan pada dasarnya adalah sama seperti halnya jika kita menjual obligasi untuk mendapatkan servis dan hak milik atas aktiva tersebut dapat dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Yang ketiga, modal asing jangka panjang, yaitu utang yang jadinya lebih dari 7 tahun. Di sini modal asing jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman properti. Yang pertama, pinjaman obligasi dan pinjaman obligasi adalah jangka waktu yang panjang.
Pinjaman hipotek adalah pinjaman yang tanggalnya di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar jika pihak kreditur tidak memenuhi kewajibannya dapat dijual dapat memenuhi tagihannya. Sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. Di sini ada 3. Yang pertama, tabungan. Tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan dapat pula dipergunakan untuk investasi. Tabungan yang digunakan untuk kepentingan konsumsi tidak memperbesar dana modal, sedangkan tabungan yang digunakan untuk investasi memperbesar dana modal. Yang kedua, penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Sebagai sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang dapat menciptakan uang itu tidak hanya bank sirkulasi, tapi juga bank berdagang dengan menciptakan uang viral. Yang ketiga, intensifikasi penggunaan uang. Yang ini dapat dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat. Syarat-syarat mendapatkan modal usaha. Di sini ada syarat untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan. Ada syarat umum, syarat khusus, mendatangi bank atau lembaga keuangan juga, wawancara, dan kemudian dilakukan pencairan. Persyaratan pinjaman tanpa jaminan. Syarat umumnya yaitu mengajukan permohonan pinjaman, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pinjaman atau kredit. Syarat khususnya meliputi warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun dan memiliki penghasilan tetap. Lembaga penyedia modal usaha. Ini banyak sekali lembaga penyedia modal usaha. Antaranya yang pertama Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat seperti tabungan, deposito, dan layanan pinjaman modal usaha bagi para pelaku UKM. Yang kedua Bank Mandiri. Bank milik pemerintah yang terbesar ini menyediakan berbagai pembiayaan usaha bagi para pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Yang ketiga, Pegadaian. Lembaga Pegadaian menerima layanan dari dan memberikan pinjaman modal usaha dengan angsuran rendah. Yang keempat, BPR. Menyediakan layanan tabungan, pembiayaan usaha dan layanan usaha dan pemberian modal usaha jaminan dan yang kelima, koperasi lembaga ini menyediakan pinjaman modal usaha dan angsuran yang dari bank. Yang keenam, lembaga pemerintah. Para peminjam modal dapat melakukan pengajuan pinjaman modal usaha ke berbagai lembaga pemerintah yang khusus menyediakan program pinjaman modal usaha dengan bunga kecil seperti BUMN, BRI, Perhutani, dan lain-lain. Cara mendapatkan modal usaha. Yang pertama, meyakinkan pihak kreditur atau pemberi pinjaman. Belum memberikan pinjaman, pihak kreditur memerlukan beberapa informasi untuk bahan perpinjaman. Setelah kreditur benar-benar yakin, barulah pinjaman diberikan kepada debitur atau penerima pinjaman. Yang kedua, melengkapi persyaratan administratif. Tanyakan kepada kreditur tentang persyaratan apa saja yang harus dipercayakan dan rangka berapa. Lengkapi semua persyaratan dengan rapi agar pihak kreditur mudah dalam melakukan pengecekan dan menganalisanya. Yang ketiga, menyiapkan jaminan. Pihak kreditur atau pemberi jaminan biasanya membutuhkan adanya jaminan dari debitur atau pemerintah atas pemberian pinjaman kepada debitur. Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama tugasnya yaitu membuat formulir persyaratan pengajuan kredit
Dan yang kedua tugas pengetahuannya berupa uraian. Kalian bisa mengumpulkan tugas ini disimpan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai sini ada yang belum dipahami? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau gitu yang akan bertanya tentang syarat-syarat modal usaha. Di sini coba bila dibaca syarat umum. Pihak meminjam harus dapat membuktikan bahwa usahanya benar ada, baik secara fisik maupun secara hukum. Nah, pihak bank tidak mau memberikan pinjaman atau kredit jika usaha yang diajukan bersifat fiktif alias bodong. Pada dasarnya, pihak bank akan memberikan pinjaman pada kegiatan usaha tersebut telah berjalan minimal 1 tahun atau lebih. Ya, bagus sekali. Itu merupakan syarat umum persyaratan sebelum memperoleh pinjaman dengan jaminan. Coba Lutfia dibacakan syarat khusus persyaratan sebelum memperoleh pinjaman dengan jaminan. Ya, bagus sekali. Kemudian Lintang coba bacakan ketika mendatangi bank atau lembaga keuangan non-bank. Ya, bagus sekali. Kemudian Didi coba bacakan apa saja yang ditanyakan ketika ada wawancara. Pada saat wawancara, biasanya yang menjadi fokus pembicaraan adalah yang berkaitan dengan modal yang telah dimiliki, aset dan hutang yang dimiliki, namanya usaha, jenis usaha, ketersediaan bahan baku, omset biaya produksi, kapasitas produksi, ketersediaan barang dagangan, aspek pemasaran, cara pemasaran, pembukaan, jumlah anggota keluarga, informasi lain yang masih dianggap perlu oleh pihak bank dan non-bank. Ya, selanjutnya adalah ketika semuanya sudah dijalankan, selanjutnya jika permohonan pinjamannya diterima, selanjutnya pihak peminjam akan mencairkan dan menggunakan sesuai dengan perjanjian semula, yaitu untuk menambah modal usaha. Sampai di sini mungkin ada yang belum dipahami. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya ajarkan hari ini. Ada, Bu.
Silakan dibacakan kesimpulannya. Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut dalam perkembangannya. Kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Ya, bagus sekali. Ini selain ada kesimpulan juga ada saran bagi kalian yang ingin memulai usaha. Pada dasarnya, setiap usaha memerlukan modal untuk memulainya. Tapi kita tidak perlu memiliki modal yang besar. Karena yang menjadi modal utama untuk sebuah keberhasilan bukanlah uang, melainkan keberanian, keyakinan, dan ketekunan yang harus dimiliki. Sekian materi hari ini. Silakan dipimpin doa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluannya banyak bagus, kemudian materi-materinya juga suaranya bagus. Hanya kamu melakukannya saja membaca. Jadi semua yang ada di PPT beragam. Nanti dibaca poinnya, kemudian dia jelaskan tidak sudah dilihat di PPT lihat ke kamera. Ya. Ini yang ibu.